Para pemirsa, bagaimana kabarmu malam ini? Semoga malammu menyenangkan. Perkenalkan, nama Eki. Saya kerja di salah satu perusahaan di kota ini. Usiaku 25 tahun. Aku tinggal di kos-kosan milik Tante Silvi. Sudah 1 tahun aku tinggal di sini. Adik ibu kos juga tinggal di sini, membantu pekerjaan ibu kosku, namanya Silvi. Suami ibu kos bernama Pak Beni. Ia kerja sebagai pengusaha. Pak Beni seminggu sekali pulang. Yuli orangnya cantik, kulitnya putih mulus. Yuli agak genit orangnya. Pakaian Yuli sering seksi, terkadang sengaja kancing, baju atasnya tidak dikancingkan, sehingga gunung itu kelihatan putih menonjol. Jujur saja aku senang melihatnya, terkadang aku pura-pura tidak melihatnya. Padahal aku melirih kalau Yuli tidak melihatku. Informasinya Yuli sebetulnya gadis bukan janda pun bukan. Infonya dia dulu pernah salah pergaulan. Makanya ibu kosku membawanya kemari. Terkadang Yuli sehabis mandi, kebiasaannya melilitkan handuk saja untuk menutup gunungnya, sehingga paha-pahanya mulus terlihat. Pagi ini aku duduk di serambi kamarku, aku menatap keluar jendela kaca kulihat Yuli sedang menjemur pakaian. Yuli hanya memakai daster tipisnya dan tidak lupa, kancing atasnya tidak dikancingkan, itu ciri Yuli. Ditambah matahari pagi menyorotnya, baju itu terlihat transparan, lekuk tubuhnya sangat jelas kelihatan. Jujur mataku tak berkedip, jantungku berdebar-debar, fantasiku melayang-layang, aku sedang pingin dengannya. Aku sengaja duduk di dekat dapur, Yuli habis menjemur, pasti lewat sini, aku ingin menyapanya, sambil menggodanya. Yuli sudah sampai dekat dapur, aku pura-pura tidak tahu. Yuli menegurku, "Masnya kerja," katanya, "kerja," kataku, "tapi nunggu kamu dulu selesai menjemur." "Kenapa gitu mas?" kata Yuli, "aku nggak mau melewatkan melihat gadis yang cantik, dan paling seksi idolaku," kataku sekenanya. Yuli pun memajukan bibirnya dan mencubit pinggangku. Ia pun berlalu meninggalkanku, sepertinya dia suka dengan pujianku. Hari ini ibu kos akan pergi, ada bisnis pakaian ke Bandung. Pak kosku tidak ikut karena besok mau keluar kota. Pagi ini aku berangkat kerja, kulihat Yuli masih mencuci banyak cuciannya, dia memang rajin, dan bapak kos masih dalam kamarnya. Kulihat Yuli masih sibuk dengan cuciannya, aku pun ke belakang. Pamit padanya, "Yul, aku berangkat ya," kataku. "Hati-hati mas," kata Yuli. Aku langsung ke rumah, dan menuju ke kamarku. Yuli tidak melihatku masuk ke rumah. Karena dia masih mencuci, aku intip dari jendela kamarku. Bapak bosku keluar dari kamar, dia memanggil Yuli. Yuli pun menghampirinya. Pak kos memegang jemari Yuli, dia mengecup bibir Yuli. Saya terkejut melihat itu, mereka seperti orang dimabuk cinta. Mereka pun masuk kamar, Yuli dipeluk Pak kos. Aku jadi penasaran, aku mengendap-endap, menuju jendela kamar, aku tempelkan telingaku di jendela Pak kosku. Kudengar suara desahan mendayu-dayu. Yuli dan Pak kosku. Mereka berdua tidak tahu aku ada di sini, menganggap rumah ini sepi. Aku baru tahu Yuli dan abang iparnya ada hubungan. Ternyata kalau ibu kos pergi, rumah ini sepi. Mereka selalu berselancar berdua. Aku lihat dari kaca kamarku, Yuli sudah keluar dari kamar bapak kosku, rambutnya agak acak-acakan, bajunya agak kusut. Aku keluar dari kamarku, kutegur dia, "Yuli," kataku. Yuli agak kaget. Ternyata ada aku di rumah ini. Aku berjalan menuju dapur belakang, itu hanya strategiku. Aku ingin Yuli menghampiriku, dugaanku benar. Yuli datang menghampiriku, dia berkata dengan suara pelan, Masnya jadi kerja," kata Yul. "Nak Yul, aku nggak jadi kerja, aku lupa kalau hari ini libur. Tadi aku sudah sampai pagar depan, aku baru ingat, hari ini ternyata libur kerjaku." Aku kembali ke rumah. Pintu depannya dikunci, jadi aku masuk. Kulihat kamu masih kerja di belakang. Aku masuk ke kamarku.
Kulihat kamu dari kaca jendela kamarku. Jadi Mas lihat aku tadi? Kata Yuli agak panik. Ya aku tadi melihat orang berdua berciuman, lalu masuk kamar. Aku sempat dengar jeritan kecil, dan orang lagi olahraga, kataku. Yuli terkejut dan menaruh jari telunjuknya ke bibirnya. Yuli menarikku sambil jalan ke belakang rumah. Yuli berkata, Mas jangan bilang siapa-siapa ya, kalau tahu kakakku ini jadi bencana, kata Yuli. Yuli kelihatan panik. Tenang saja, nah akan ada yang kukasih tahu, asal. Asal apa Mas? Jangan memerasku Mas, aku nggak ada duit, kata Yuli, asal kamu mau memberi jatah seperti Pak Kos kepadaku. Mas mau sama aku kan nggak gadis lagi Mas, milikku pertama diambil abang iparku Mas, aku diajari dia Mas, kata Yuli. Makanya sekarang ajari aku dong Yul. Yuli nampaknya setuju. Yuli selama ini hanya dapat pak tua, aku kan lebih muda dan lebih tampan, makanya dia mau. Yaudah, nanti sore abang iparku pergi, seminggu lagi baru kembali, kakakku 3 hari lagi baru pulang, nanti malam ya Mas. Aku pun menganggukkan kepala. Aku kembali ke kamarku, fantasiku melayang-layang, membayangkan kursusku dengan Yuli. Ini pengalamanku yang pertama kali. Mahkotaku akan kuserahkan ke Yuli. Aku berharap mentari cepat tenggelam, agar sang rembulan duduk di singgasananya. Setengah jam berlalu, Pak Kosku pun berangkat pergi buai. Sebentar lagi aku dapat jatah nih, pikirku. Tiba-tiba datang sepeda motor di depan kosku. Rupanya, Tommy kawan kerjaku datang. Biasanya dia ngajak ngobrol-ngobrol lama. Wah, Tommy merusak acaraku batinku, padahal di Juniku tidak mau diajak kompromi malam ini. Tommy bicara panjang lebar. Aku nggak tega mengusirnya. Cepat keluar dari rumah ini. Aku lihat Yuli keluar, masuk kamarnya. Mungkin dia juga tidak sabar menunggu di Juniku. Ku bilang pada Tommy, kepalaku agak pusing, maksudku biar dia pulang. Ternyata berhasil siasatku, Tommy pamit pulang. Suara motor Tommy pun menjauh. Kulihat wajah Yuli sumringgan. Dia senyum-senyum kepadaku, mau di tempatku atau tempat Mas, katanya. Wah, ngebet banget. Batinku, Yuli masih memakai gaun favoritnya, long dress tipis dengan kancing dibuka di atasnya. Kami hanya bertiga di rumah ini, aku, Yuli dan cicak satu ekor di atas pintu. Pemirsa pasti tahu apa yang kami lakukan. Demikian kisahku dengan Yuli, dan tunggu kisah-kisahku selanjutnya. Salam dariku untukmu semua.